Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu membahas mengenai Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu, kita harus berdoa terlebih dahulu dengan mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan membaca Al-Fatihah masing-masing di dalam hati. Nabi Muhammad SAW adalah panutanku. Beliau memiliki berbagai akhlak yang terpuji, atau biasa disebut akhlakul mahmudah. Yang akan kita bahas mengenai sikap percaya diri, mandiri, dan tanggung jawab untuk kali ini. Percaya diri. Sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah terlihat dari kegigihannya yang pantang menyerah meskipun mendapat penolakan yang hebat dari kaumnya. Apa arti percaya diri? Percaya diri adalah sikap yakin dan mantap akan kemampuan diri kita sendiri. Ciri-ciri anak yang percaya diri: yang pertama, tidak bergantung pada orang lain. Yang kedua, rajin berusaha dan berani mencoba. Yang ketiga, tidak takut gagal. Yang keempat, tidak pernah mencontek saat ulangan. Yang kelima, selalu riang dan tidak malas menyelesaikan tugas. Bagaimana cara memupuk rasa percaya diri? Yang pertama, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan ragu-ragu. Yang ketiga, jangan malu dalam mengerjakan suatu kebaikan. Yang keempat, belajar dengan rajin. Yang kelima, selalu meningkatkan kemampuan dengan cara berlatih. Yang keenam, mengikuti nasihat orang tua dan guru. Yang ketujuh, disiplin dalam semua pekerjaan dan tugas. Dan yang kedelapan, harus pandai bersyukur. Apa keuntungan dari sikap percaya diri? Yang pertama, dapat mengerjakan pekerjaan dengan baik. Yang kedua, memiliki kepribadian yang tangguh. Yang ketiga, berjiwa mandiri dan bersikap positif. Yang keempat, berani menghadapi resiko. Yang kelima, memiliki pendirian yang kuat. Yang keenam, dapat mengatasi segala masalah dengan baik. Yang ketujuh, kita bisa dipercaya oleh teman. Dan yang kedelapan, cepat selesai dalam mengerjakan tugas. Apa akibat dari kurangnya percaya diri? Yang pertama, tujuan kita tidak akan tercapai. Yang kedua, kita akan mudah frustasi dan kesal. Yang ketiga, kita akan sering gagal. Yang keempat,
kita akan lepas dari tanggung jawab. Dan yang kelima, kita akan malu atau canggung dalam menghadapi orang lain. Mandiri. Kita akan dengarkan kisah sikap mandiri dari Nabi Muhammad SAW. Mari kita dengar ceritanya. Nabi Muhammad SAW sejak kecil hidup mandiri. Beliau seorang nabi yang patuh kepada Allah, juga pekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan tidak pendendam. Beliau juga selalu sopan, ramah, dan sayang pada keluarga dan kepada semua orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh manusia yang sangat mandiri. Sejak kecil, Nabi Muhammad sudah yatim piatu. Ayahnya yang bernama Abdullah sudah meninggal sejak ia belum lahir. Sedangkan ibunya yang bernama Aminah meninggal ketika usia Nabi Muhammad baru berusia 6 tahun. Meskipun yatim piatu, Nabi Muhammad tidak pernah menyusahkan orang di sekitarnya. Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh Ummu Aiman. Ummu sangat mencintai Nabi Muhammad karena sifat-sifatnya yang mandiri. Nabi Muhammad tidak pernah bermanja-manja kepada siapapun juga. Nah, ketika usianya beranjak dewasa, remaja, Nabi Muhammad pergi ke pasar, berdagang untuk mencari rezeki sendiri mengikuti pamannya Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW pernah ikut Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Nabi Muhammad itu selalu menabung setiap uang yang dihasilkannya dari berdagang untuk bekal hidupnya, untuk hidup mandiri. Nah, karena kemandiriannya, Rasulullah dikenal sebagai orang yang bekerja keras, jujur, disiplin, dan juga penyabar. Nah, bagaimana menurut kalian sikap Nabi Muhammad ini? Nah, mulai dari sekarang, kalian harus belajar bagaimana cara bersikap mandiri dari Rasulullah. Kita harus belajar supaya bisa mandiri, tidak selalu bermanja-manja, apalagi kepada orang tua ya. Belajar mandiri. Apapun yang bisa kita lakukan sendiri, kita harus coba lakukan sendiri. Apa arti mandiri? Mandiri adalah sikap dan perilaku dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Apa sih manfaat dari sikap mandiri? Yang pertama, dapat memupuk tanggung jawab. Yang kedua, jadi mampu memecahkan masalah. Yang ketiga, bisa berpikir kreatif dan mempunyai banyak ide. Yang keempat, bisa menjadi percaya diri. Yang kelima, meningkatkan keterampilan. Yang keenam, dapat mampu mengambil keputusan. Dan yang terakhir, berpikir kritis.
Apa arti tanggung jawab? Tanggung jawab adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari apa yang telah diperbuat. Bagaimana contoh tanggung jawab kepada Allah? Caranya yang pertama dengan melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, seperti melaksanakan sholat 5 waktu, mengaji, dan banyak hal lainnya. Yang kedua, itu berbuat baik kepada sesama manusia dan juga alam sekitar kita. Bagaimana contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri? Yang pertama dengan cara menjaga kesehatan, seperti menjaga kebersihan dan juga giat belajar. Berikutnya, contoh tanggung jawab terhadap orang tua, yaitu dengan berbakti, taat, patuh, dan selalu bersikap santun, seperti ditunjukkan gambar berikut. Nah, contoh tanggung jawab terhadap lingkungan, yaitu dengan cara menjaga kebersihan lingkungan, baik di rumah, sekolah, maupun alam sekitar kita. Nah, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kamu atau kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Sekian penjelasan kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Ingat, kerjakan latihan soal pada kertas ya. Tetap sehat, tetap belajar, dan tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.